netizen-netizennya Sekda, silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan demi Jawa Barat, saya nggak. Martamis, mari kita tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Martamis, mari kita tetap optimis. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan melihat kabar-kabar terbaru dari Kang Deddy Mulyadi bersama-sama. Let's go. Wagub Erwan akui hubungan dengan Sekda Jabar Herman tak harmonis. Mohon maaf, saya selama ini serang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan demi Jawa Barat, saya nggak rela seperti ini terus. Nah, Pak Herman, perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu memperlihat tariak daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan. Apa yang menjadi temuan Pak Gubernur, saya datang. Terus di sini Pak Sekda tinggal ini dengan para dinas-dinas terkait. Selesaikan. Fokus kepada program-program kerja kita. Fokus kepada Jabar Istimewa. Dan saya kontrak. soal kerja masing-masing gitu ya. Mohon maaf ya, di sini nggak apa-apa, terserah, sampaikan. Saya sangat kecewa, ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali juga pelantikan para dinas. Jangan. Oh bentar, ini ada komentar dari Alkin ya. Kelemahan KDM adalah tidak bisa membuat kerja tim sehingga ingin bersinar sendiri. Kalau pemimpin ingin bersinar sendiri maka ada udang di balik bakwan. Jadi ya ini sebuah mungkin kritikannya. Cuma kan kalau ada udang di balik bakwan itu biasanya nggak sendiri, berkomplot. Kalau sendiri itu udang di balik bakwannya agak susah, nanti gampang lah di tackle-nya. Jadi ini ya biasanya kan kalau orang untuk udang di balik bakwan itu ada orang di baliknya, di sana supaya udangnya nggak lari, itu bakwannya dapat. Kalau sendiri ya mungkin kalau ngomong ingin bersinar sendiri ya mungkin ini tinggal pendapat sama husnuzon dan seuzon kita ya. Tapi kalau ada udang di balik bakwannya karena dia sendiri rada kurang. Jadi kalau orang sendiri itu nggak ada udang di balik bakwannya karena susah dapetin udangnya sama bakwannya. Ya memang, nah jadinya gini. Cuma mungkin jadinya ada konflik antara Wagub sama gubernur sama sekdanya karena tadi sendiri-sendiri tadi. Ya udang di balik bakwannya. Ya mungkin balik lagi nanti ke apa Mulyono jadi dua yang kayak gitu sih mungkin ya. Kayak kelemahan KDM ya karena terlalu individu tadi jadi ini mungkin ada udang di balik bakwan. Kan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak. Kan seharusnya seorang sekda itu memberitahu. Minimal kasih tahu lah Pak, hari ini akan ada pelantikan. Saya tidak. Silahkan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu. Tapi minimal saya dikasih tahu informasikan. Kalau bagaimanapun saya itu wakil gubernur sepaket dipilih oleh masyarakat. Jadi tolong saling menghargai. Ya ini gesekan ya antara Pak Gubernur dan karena kan KDM sama sekdanya itu kan klop banget ya. Jadi ya mungkin ini ada permasalahan di situ di mana bahkan mungkin kita sendiri apalagi yang bukan orang Jawa Barat itu sama sekali nggak tahu wakil gubernur Jawa Barat itu gitu. Dan ini beliau adalah nih wakil gubernur Jawa Barat. Saya juga baru tahu gitu. Karena memang jarang tampil dan ternyata di belakang ada sebuah konflik. Saya kontak Sekda, Pak Sekda sampaikan beberapa statement bahwa dia sudah ada komunikasi dengan saya. Demi Allah tidak ada sampai saat ini, ya. Tidak ada telepon, ya ada. Bentar, ini rambut Ketemu langsung, tidak. Padahal sejarahnya sebelum menjadi Sekda Provinsi Jawa Barat, dia ada Sekda Sumedang. Ketika ingin jadi Sekda Sumedang, dia memelas tengah malam ke rumah saya. Bupati saat itu tidak mau, Herman. Nah ini kalau udah mulai kesini nih berarti artinya ya ini kan ya benar transparansi ya bahwa ya ini dari pihak Bapak Wagub kita kan mendengar beberapa sisi, mungkin nanti ada soalnya kan ya ini bahasnya udah bahas dapur gitu, jadi kayak dulu seperti ini. Oke, utang budi juga Jadi Sekda, saya 3 kali lobby bupati untuk menerima saudara Herman jadi Sekda, sampai jadi Sekda. Sekarang sudah jadi Sekda Sumedang, terus jadi Sekda Provinsi, dia nggak menghargai saya sama sekali. Itu yang saya sangat sayangkan. Anda merasa belum kembali cerita mengenai saat itu.
sampai saat ini saya beberapa kepala dinas saya nggak tahu siapa saja namanya, siapa dinas ini, siapa kepala dinasnya, saya nggak tahu. Itu kan sangat buruk untuk pemerintahan. Kenyataan, ada keretakan, ini kenyataan. Saya di ruangan ini, saudara saya di ruangan sebelah sana, satu lantai, saya lewat nggak pernah ada. Bukan nggak boleh kerja di lapangan, tetapi ya sekda itu kan seharusnya mengkoordinasi rapi bagaimana mengkoordinasikan program-program yang dibuat oleh Pak Gubernur, oleh saya. Dia kan Pak Gubernur di lapangan, saya juga sekali-kali ke lapangan. Tapi ya sekda itu mengambil alih kerjaan orang, sementara kerjaan sendiri nggak dikerjakan. Nah, jadi di sini di garis bawahi sebenarnya ya Pak Wagub ini yang menyampaikan ke arah Kang Herman ya kan Sekda gitu tentang beberapa pekerjaan yang kenapa diambil dan jadi tidak sesuai dengan tupoksi gitu. Keretakannya ya ada sekitaran situ. Dan ya memang kalau kita lihat ya termasuk kita semua mungkin tahu bahwa kebijakan Kang Deddy itu kadang Kang Deddy sama Sekda. Jarang kita melihat ada Kang Deddy sama wakilnya gitu. Jadi kritikan soal one man show ataupun itu tuh bisa kayak oh iya ya, kok wagubnya nggak pernah kelihatan. Nah pada akhirnya kan orang mulai kemana nih wakil gubernurnya kok nggak kerja. Nah ya mungkin di sini Pak Wagub ingin menyampaikan sedikit tentang dalaman pemerintahan dalam versi beliau. Pujian, mohon maaf, saya selama ini diserang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan demi Jawa Barat, saya nggak rela seperti ini terus ya. Terus terang, saya maju di Jawa Barat ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Saya ingin bekerja dengan benar, ingin benahi, bukan nyari apa. Materi saya cukup dari orang tua saya juga, saya punya perusahaan dari orang tua saya. Jadi jangan sedikit-sedikit, saya ingin benar saja kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Artinya Bapak secara langsung menilai bahwa kinerja-kinerja Pak Sekda ini sudah melampaui, sudah di luar batas. ya. Saya katakan ini sudah di luar batas, di luar kewenangan. Terakhir kemarin di Pindad, itu kan juga seorang Sekda, orang bisa milih. Tapi sempat berkomunikasi dengan Pak Gubernur nggak sih Pak untuk menyelesaikan? Saat ini Pak Gubernur pernah memanggil saya. Nah ini kan ya Pak Kang Deddy ya di lapangan keputusan cepat dan lain-lain dia butuhnya kan ke arah Sekda keputusan gitu lain-lain. Tapi ya inilah sih kadang kan kita ada tapi kok ngerasa ya ini ibarat kan kita itu ada tapi kok kayak nggak ada gitu, jadi kan gak enak gitu kayak ya mungkin Pak Wagub itu saya ini ada loh tapi kok saya kayak anggap nggak ada gitu. Ditambah ya netizen pada Pak Gub gini, Pak Wakil Gubernur gini akhirnya ya udahlah ngomong aja lah di media dari sudut pandang beliau ya ini ya. Nanti kita coba cari apakah ada dari sudut pandang Kang Deddy atau Pak Sekdanya sendiri atau dari yang lain. Oke. Nah, baru nih ngalamin punya gubernur kayak gini ya. Di sepanjang jalan Bapak Aingnya kalau di sana yang bahasa Sunda, kalau bahasa Indramayu Bapak apa? Oh ini di Indramayu tuh ada Bapak Kula kan? Oh, ya ada yang bilang Bapak Kula, ada bilang Bapak Reang. Reang itu artinya apa? Kurang. Saya. Loh, kalau Jawa Reang apa? Ya kan dulu saya ini kan, saya orang Pantura, ibu saya. Ibu saya garisnya dari Pantura, dari Cirebon. Bapak saya garisnya dari Sumedang. Bapak saya bilang, mana yang Jawa Reang. Jawa Reang itu apa? Jawa orang. Jawa Insun. Jawa Kula. Saya boleh nggak jadi warga di sini? Ada nggak janda? ya kan Kang Deddy kan habis nih di lapangan. Kang Deddy kan di lapangan hampir setiap waktu ya, sana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Beberapa keputusan, mungkin ya keputusan yang ada surat-surat menyuratnya itu mungkin yang jadi permasalahan tadi di Pak Wagub dan bagaimana kok Sekda ini kayak kerjaannya ngambil-ngambil yang bukan pekerjaannya. Ya bisa seperti. Oke, ini obrolan santai di Indramayu ya. Seperti biasa Kang Deddy dengan khas lawakannya, candaannya. Teteh, kemarin titipan dari saya udah nyampe. Seberapa? Wah, dipakai naon? Ke anak 3, soalnya 2 juta, anak itu 2 juta, anak yang satu lagi 2 juta, ya sisanya mah sama bapak ke situ ke sini. Jadi 6 juta. Oleh teteh keterima 6 juta, ya kan? Yang 4 juta oleh Bapak Ki, yang kemarin ketemu saya. 4 juta ke situ ke sini kemana? Kebangsaan, buat ke situ.
Pros kalau saya asik itu nah itu Oh ini lanjutan kasus Kang Usep ya, yang ditangkap mencuri motor, mencuri motor, ketangkap membeli motor curian, yang kemarin dikasih 10 juta, dan ini kelanjutannya gitu. Dan ini berarti ini istrinya Usep. Soalnya, nah kayak gini kan di monitoring lagi gitu infonya gitu. Jadi kan kita bisa lihat beneran gak sih 10 jutanya, dan ini ada lagi videonya 6 juta, 10 juta keterimanya 6 juta, 4 jutanya buat ini kesana kemari, besar juga tuh. Kalau saya selalu nanya selalu detil. 4 juta kesana kemari itu apa aja gitu. Jadi urusan motong duit mah lain ukur pamarentah, kan ukur besok motong. Ya kali kan dulurnya susah juga kali ya, jadi kayak ya, tapi ya bisa jadi ya memang untuk keperluannya juga gitu, karena memang mungkin sama-sama susah, jadi kayak pakai 4 juta buat keliling sana kesini ya, atau kalau ada ayam meren ya, walaupun mungkin maksudnya Kang Deddy itu pengennya ya 10 juta itu utuh semua gitu ya, sana kemari itu beda gitu, maksudnya bantuin lah gitu, tapi mungkin dari sudut pandang situ ya nggak ada uangnya gitu atau apa kan, kita nggak tahu. Tetehnya sudah beli motor barunya. Oh ini yang anaknya ya, yang beliin motor itu ya, sekolah kampung. Oh dibeliin motor juga ternyata sama Kang Deddy, 10 juta motor. Enak motor barunya. Oh, enak banget. Enak motor baru, enak motor lama. Jadi ada hikmahnya dong motor hilang. Bapak punya hikmahnya punya motor baru, Pak. Jadi sebenarnya punya motor baru bukan karena motornya hilang, tapi karena katanya. Jadi setiap keikhlasan. Sekarang udah kuliah lagi. Ya, jadi kalau motor curian gitu, yang misalnya kayak gitu, kadang kalau udah diambil polisi nih, ya nggak bisa balik lagi gitu, kita nggak bisa ambil lagi. Uang kita juga nggak balik lagi gitu, yang udah kita keluarin untuk beli motor itu. Ya itu tadi menghindari lah beli motor bodong. Kemarin Libur kan? ya, tapi kemarin sempat ke kampus ada kegiatan Pakai motor baru. pakai motor baru. Sempat ke kampus pakai motor baru. Kalau Teteh punya bapak? Iya Pak, Di mana bapaknya? di Bogor Pak, di rumah. Di rumah. Bapaknya pensiunan. Bentar, ini beda cerita lagi kah ya? Bukan cerita yang sama Kang Usep itu. Kirain ini anaknya, ternyata beda lagi nih. Oh, Kang Usep itu beliin motor buat saudaranya ini kali ya? Berita udah berapa hari yang lalu nih ya? Enggak, masih dinas Di di Perbogor. anggota TNI. Bisa. Bintara perwira. Tamtama pangkatnya apa? Operator. Hebat. Santri Ceng Mujib sebut gurunya difitnah. Para pembela Ceng Mujib kini mulai Ceng Mujib itu Ustadz Aceng yang kemarin ya? pada buka suara. Salah satunya di video kali ini. Ia mengaku murid Ceng Mujib. Menurutnya Ceng Ngapa namanya jadi Ceng Mujib? Ustadz Aceng apa gitu? Ya, jadi Ceng Mujib gitu kan? Orang Cina, Ceng Hong, Ceng Mujib. Mujib ini difitnah tentang sebut gubernur dengan kata kasar karena pada video utuhnya tidak ada penyebutan kepada Bapak Gubernur, itulah fitnah, ujarnya. Santri Videonya 20 detik lah, gitu doang. Ya, videonya tuh ada ngomongin, tapi kan kalau di bahasanya itu, kalau gubernur seperti itu gitu loh. Tapi ya tetap itu ngomongin gubernur, walaupun kalau. Ceng Mujib ya, Ceng Mujib, jadi Ceng Mujib. Perkembangan kasus pengerusakan villa atau pembubaran ibadah retret yang terjadi di Sukabumi beberapa hari yang lalu dan langsung direspon oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan memberikan sumbangan sebesar 100 juta. Namun uang yang 100 juta itu tidak diambil oleh pemilik villa, tapi uang tersebut dialokasikan untuk membantu pembangunan masjid dan musola. Bentar. Bener nih beritanya nih. 100 juta untuk villa, tiba-tiba untuk bangun masjid. Bentar, yang pengerusakan ibadah agama apa? Kristen apa ya? Ini bentar. Coba kita dengarkan. Jadi kadang kasih 100 juta tapi jadiin bangun masjid. Tapi di sini bukan masalah uangnya, guys. Mungkin pemilik villa ini juga orang yang berlebih dan bisa memperbaiki kerusakan villanya. Tapi di sini yang kita minta adalah keadilan untuk kasus ini, gitu. Di mana anak-anak yang pada saat itu berada di tempat memiliki trauma tersendiri untuk hal ini. Jadi mereka meminta keadilan untuk para pelakunya itu bisa diproses secara hukum dan bertanggung jawab. Astagfirullah.
lain sih. Saya tuh heran loh kadang kayak gini tuh masih masih dilakuin ya, maksudnya. Oh iya iya iya, jadi kan ada villa, terus villa itu dijadiin tempat ibadah, didatangin segerombolan orang, dirusak gitu kan, kayak di video tadi ada sedikit itu. Tapi maksudnya masih gitu, maksudnya kayak kenapa gitu loh ngurusin kerusakan villanya. Tapi di sini yang kita minta adalah Jadi kan untuk kasus ini jadi ya di mana di sini jadi beritanya perusahaan itu kan oleh orang masyarakat umum ya kayaknya ya, dan itu kan vandalisme ya merusak itu kan adalah secara hukumnya. Dan di sini pula 100 juta yang untuk dipakai itu malah dipakai bangun masjid. Bukannya salah bangun masjidnya ya, tapi maksudnya kan kayak aduh, ini agak sensitif kali ya bahasa omongan kayak gini nih. Tapi ya ngapain sih kalau orang mau ngomong toleransi gini gitu, tapi ya ternyata mah ya gini aja. Ada aja gitu kayak pengerusakan, pembubaran gitu. Aduh. karena dia pada saat Nah kan, nah ini ya concern kakak Dedi ini ya, Dedi juga namanya, Dedindraha. Ya betul, ada anak-anak kecil di situ. Karena lagi ibadah juga kan. Kok maksudnya kayak ya kadang-kadang gitu sih, nggak mikirin hal-hal yang lain gitu, cuma kayak wah ini. Tapi kan ngapain gitu loh? Maksudnya ada orang ibadah di villa gitu. Ah, ada orang ibadah nih, kita bubarin yuk. Kayak orang 150 orang. Ayo kita bubar gitu. Gitu sih kayak gimana gitu olah pemikirannya gitu loh. Arah gimana kok bisa sampai terpikir seperti itu gitu. Kecuali mungkin kayak wah ini aliran sesat kayak macam itu mungkin. Iya, tapi kan jelas gitu ibadahnya apa, yang agamanya apa gitu loh, yang kayak masalah-masalah ibadah-ibadah di rumah itu tuh aneh kadang-kadang. Soalnya kan orang Islam itu ibadah di rumah kayak sholat di rumah aja banyak tuh. Mau laki-laki juga nggak ke masjid banyak gitu. Nggak ada masalah gitu. Pengajian tahlilannya sinan di rumah ya juga banyak gitu. Cuma kadang-kadang ada orang Kristen misalnya atau apa yang ibadah di rumah gitu. Jadi aneh gitu, jadi salah. Kayak kok bisa gitu. Oke. memiliki trauma tersendiri untuk hal ini. Jadi mereka meminta keadilan untuk para pelakunya itu bisa diproses secara hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Dan dalam kasus ini ada 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya guys. Semoga aja masih ada lagi tersangka lain nanti yang bisa ditetapkan. Dan kalau bisa masalah ini diproses secara seadil-adilnya ya, biar nanti ke depan itu nggak terjadi hal yang sama lagi. Jujur ya guys, untuk kasus ini pasti banyak banget orang yang sakit hati dengan kejadian ini. Karena kenapa Indonesia ini dihuni oleh beberapa agama yang disahkan secara hukum, tapi masih ada aja oknum-oknum yang selalu mengusik ibadah dan keyakinan orang. Ya, betul Kak. Indonesia itu banyak agama, walaupun kita mau nyebutnya mayoritas minoritas, tapi ya tidak bisa dipungkiri ada agama selain Islam. Jadi ya nggak bisa kayak sibuk-sibuk kayak begitu gitu loh. Toleransi lah ya, semua martamis, optimis, toleransi sesama manusia lah. Ada 7 yang udah ditetapkan tersangka, berarti mungkin pentolannya atau yang provokatorin ya sisa-sisanya kan ikut aja kan. Tadi kan mungkin kayak lagi nongkrong, situ ada yang lagi ibadah loh, kita bubarin yuk. Ini orang pertama nih ngomong tadi kan, jadi kayak ayo berangkat, yang ngapain ini udah bawa aja itu kayu. Jadi kayak ya itu suka ikut-ikutan gitu loh, padahal kan kadang kenapa kamu melakukan itu, saya diajak. Jadi kayak gitu doang. Ada ya Allah. Oke, lanjut. Rumah ibadah dirusak warga, Deddy Mulyadi langsung turun tangan. Emang cuma beliau yang peduli. Di Sukabumi, sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadah digeruduk dan dirusak warga karena katanya tak berizin. Situasi langsung memanas dan polisi pun langsung turun tangan. Tapi di tengah kericuhan, ada sosok yang gerak cepat. Gubernur Jabar, yaitu Deddy Mulyadi, langsung datang ke lokasi. Bukan cuma janji, tanpa basa-basi, beliau berikan bantuan tunai 100 juta kepada pemilik rumah yang dirusak. Beliau juga berpesan agar semua warga hidup rukun dan saling berdampingan tanpa memandang ras dan agama. Sementara pihak lainnya masih sibuk mediasi dan meminta kegiatan dihentikan. Beliau sudah kasih solusi nyata dan pesan perdamaian. Menurut kamu, apakah tindakan Deddy Mulyadi ini bukti nyata pemimpin yang peduli pada semua warganya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Oke Bang. Iya ya. Cuma memang permasalahan kayak gini nih memang perlunya
tegas gitu. Tapi seperti abang yang sebelumnya tadi, Kang Deddy juga namanya, dia bilang kan ya perlu diproses lah siapa orangnya. Maksudnya bahwa tindakan itu tuh bukan tindakan yang benar gitu loh. Maksudnya kayak berizin itu juga saya bingung gitu. Berapa banyak kegiatan Islam itu yang dilaksanain kadang ya nggak ada izin juga gitu, ya laksanain aja, adain aja. Tapi nggak ada yang masalahin gitu loh. Maksudnya kalau setiap kegiatan ya misalnya ibadah menurut agama masing-masing kan ya, ibadah itu kan positif ya, terserah agamanya apa. Terus kok jadi harus izin, harus ini kan jadinya repot semua nanti. Ada mau sholat 5 waktu nanti harus izin pula, istilahnya ya, istilah kata gitu. Sholat di masjid udah izin belum ini jamaah jadi aneh gitu. Maksudnya udahlah gitu. Bener kata Kang Deddy tadi, udah hidup rukun berdampingan udah gitu loh. Kalau misalnya memang harus mediasi masalah kegiatannya itu salahnya di mana, mungkin itulah obrolin. Ya udah toleransi itulah gitu, ngerti gitu. Oh mereka lagi ibadah, oh mereka lagi acara Idul Adha, Idul Fitri, oh mereka lagi ini. Udah gitu loh. Kadang-kadang ya kita suka pengen orang itu ngerti kita, tapi kita nggak ngerti orang gitu. Ya mudah-mudahan betul kejadian seperti ini tuh nggak usah ada lah. Udahlah, ini aja gitu. Kalau misalnya memang ya nggak ada lah, dia di villa komunitas mereka, ibadah mereka gitu. Kok masalah ke orangnya di mana? Karena nggak izin. Kenapa harus izin? Karena ada uangnya mungkin ya. Kayak izin gitu kali, bayar kali ya, makanya harus izin gitu kali ya. Tapi nggak tahu juga sih, saya nggak pernah karena saya memang nggak tahu gitu. Cuma kadang ya miris juga gitu, kayak kok tuh gitu. Udahlah sih, ini apa gitu. Seumur ini. Oh ini apa nih? KDM adalah manula. Ternyata KDM adalah manula. Mun hulu dewek mah kakarakeun nempo aya pangkat gubernur, pamimpin anu disambut ku rakyat jiga kieu. Gusti tempo tah nyata ieu mah KDM teh manula, manusia unik dan langka. Ya antusiasme luar biasa. Ayo orang jaga babarengan, da yakin loba nu hayang ngajungkalkeun. Itu teh maniteun taguna malah ngahina pamimpin, marukan ku ngahina arek sukses meureun dasar. Ya manula ya sebenarnya manusia unik dan langka tuh kalau mau ngomong hinaan, kamu unik ya, unik karena aneh. Langka karena ya kata unik dan langka itu konotasinya ya bebas lah. Kalau mau di negatif ya bisa, mau di positif ya mungkin bisa. Unik itu kan berarti berbeda dari yang lain ya. Langka cuma sedikit gitu ya, itu bisa cuma sedikit berarti sudah banyak yang punah kebaikannya. Oke, unik artinya ya beda dari yang lain. Mungkin manusia ya itulah ya biasa lah kalau konotasi. Kalau di sini ya sebenarnya sebuah bentuk pujian ya, walaupun mungkin kalau orang tetap ngotot unik langka, emang Kang Deddy manusia apaan? Manusia jadi masalah juga gitulah ya. Hal-hal itu kadang ya banyak hal-hal sederhana itu bisa jadi ya, karena salah kata, salah ucap, beda makna ya. Ini ya silakan aja, manula itu adalah manusia unik dan langka. Kalau mau diartikan positif ya Kang Deddy ini berarti unik, orang itu berbeda dari yang lain. Kalau pemimpin yang lain misalnya begini-begini, Kang Deddy berbeda. Langka ya orang seperti Kang Deddy itu nggak banyak ya. Itu kalau mau negatif unik, aneh sendiri, beda sendiri, aneh gitu. Langka, waduh aturannya udah nggak ada sekarang tapi masih ada gitu ya. Tergantung gimana cara mengartikannya.